Sosok jelangkung ini beda dengan yang lainnya. Ini kain bekas mayat. Iya, bahasa Iya, gampangnya ini gampangnya kain gitu. bekas mayat. Gampangnya gitu, Kain ya. bekas mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat media The Lovers. Welcome back di program aku, Lucky Story. Ini ada tamu lagi datang nih. Ini Mas. Iya. Ini Mas siapa? Saya ini Mas jaga Nunda. villa. Oh, penjaga villa Penjaga sini. villa. Jaga villa, Mas. Ini mohon maaf saya datangnya telat. Mohon maaf. Iya, aduh. Nggak apa-apa ini. Iya. Aku senang kedatangan Mas. Jadi gimana nih? Nih, yang aku lihat berdua. Tunggu dulu. Allah. Tanaman bisa ngomong. Itu Mas Mardian, beda ilmu, beda. Ini Lucky Story. Kemarin kita manggil di Lucky Story tuh makanya Mas Mardian. Oke. Bicara dengan ini ngobrol eksklusif banget, Eksklusif Wih, banget iya lah, dong. bareng-bareng Iya. kita. Kita diundang sama penyanyi dangdut. Penyanyi Dungdat Ibu Kota. Dangdut dong. Oh, udah ganti ya sekarang? Dari dulu. Oh, iya. Wah, ternyata lucu juga ya. Lucu banget. Walaupun pegangannya serem. Nah, ini aku sering melihat kebersamaan Mas Nanda dan Mas Atmo di YouTube tentang hal yang dipegang. Wow. Ini eksklusif banget sih. Jadi gini. Sosok jelangkung ini beda dengan yang lainnya. Beda dan sangat beda. Kenapa saya bisa bilang sangat beda? Contohnya kain putihnya, habis itu pembuatannya itu buat saya eksklusif banget sih, dan nggak ada yang punya sih. Nah, itu yang saya bikin penasaran dengan hal ini, dengan sosok emasnya Oke. dan cara permainannya. Karena saya baru pertama kali seumur hidup mainin tadi malam, mainin ini. Wow. Nah, jadi Mas Atmo mungkin bisa menjelaskan soal hal itu. Betul. Jadi gini ya, Mas Lucky. Ini Jai Langkung namanya Sastro. Sastro. Dia udah sama saya beberapa lama. Dan saya buat dia dengan bahan-bahan yang memang bisa dibilang bahannya di luar ini ya, di luar kebiasaan. Nalar. Iya, di luar Nalar kebiasaan ya? orang. Mungkin kalau gayungnya biasa, orang banyak beli gayung seperti ini. Tapi kain ini kain yang spesial. Ada sesuatu cerita yang mungkin kalau saya ceritakan di sini boleh nggak? Boleh lah. Boleh banget. Boleh lah ya. Boleh lah. Di Lucky Story itu segudang cerita inspirasi. Boleh lah. Oke. Jadi harus bermanfaat dan wah ini benar-benar. Ya. Siang-siang, sore-sore gini, guys. Jadi kain ini dulu saya belajar silat, Mas Lucky. Belajar silat. Pas waktu kita pengesahan sabuk naik tingkat, itu kita disuruh ambil sabuknya itu di pemakaman, di kuburan. Oh, gitu. Iya, betul. Kita ambilnya di kuburan. Lah, kebetulan pas waktu itu ada orang yang meninggal di hari tertentu. Dalam kepercayaan orang Jawa, orang yang meninggal di hari tertentu itu kainnya, kain kafannya entah itu talinya atau segala macamnya, itu bisa membawa hal-hal khusus. Jadi kalau sedikit-sedikit nggak apa-apa nih, benar. Nggak apa-apa. Paling ya cuman Sawan-sawan dikit kayak lah. semalam. Jadi semalam ngeblank. Ngeblank langsung. Nah, kemudian kita gantilah sang almarhumnya, kita ganti dengan kain yang baru. Kainnya kita bawa. Saya gunakan untuk pakaiannya si Sastro ini. Sebentar, maaf aku potong. Kain di jenazah Bener. Tuh. dipotong. Nah, ini diambil. Iya, diambil, dipotong untuk ditaruh di sini. Iya. Yang sudah dipakaikan Yang sudah dipakaikan. ke jenazah. Iya. Allahu Akbar. Jadi ini bahasa itulah, ini kain bekas mayat. Iya. Bahasa Iya, gampangnya ini gampangnya kain. gitu. Gampangnya gitu, Kain ya. bekas mayat. Nah, bukan cuman kainnya ini ya, yang yang seperti itu. Tapi saya bikin tulangannya dia atau gandarnya ini namanya gandar kalau di Jawa. Tangannya dia lah, itu dari tutup pusaka, tutup tombak pusaka. Allahu Akbar. Ini bisa kita lihat. Ini tutup tombak pusaka. Sudah mengandung energi sendiri dari pusakanya. Tuh. Seperti itu. Nah, kemudian dia udah lama banget sama saya. Saya pakai edukasi ke anak-anak yang tentang permainan Jai Langkung lah ya. Kemudian suatu hari Mas Nanda ini main ke rumah. Kita main lah Jai Langkung bareng.
Akhirnya wah bisa itu dipakai kita mengedukasi masyarakat. Kan Jaya Langkung biasanya dianggapnya serem. Iya, benar. Padahal juga serem kan. Iya, emang serem sih sebenarnya. Gitulah kira-kira. Akhirnya kita angkatlah Jaya Langkung ini sebagai permainan budaya tradisional dan juga sebagai konten horor kita. Betul. Jadi gini, kenapa saya punya konsep, punya ide, kenapa sih Jaya Langkung? Kalau soal boneka sudah banyak, Benar. ya nggak? Soal boneka itu banyak banget, cuma sosok Jaya Langkung belum ada. Karena kan lagi pula Jaya Langkung asli dari tanah kita. Iya, Betul. betul. Dan ini berarti baru mungkin Mas Nanda bergabung dengan Mas Atmo, itu sudah lama Mas Atmo udah punya Jaya Langkung. Iya, sudah lama. Mulai kecil Mas Atmo sudah punya Jaya Langkung ini. Boleh nggak sih ceritain kenapa bisa mengambil sosok Jaya Langkung? Itu sebenarnya kalau kita ambil sosok Jaya Langkung untuk kita expose, itu baru idenya sama Mas Nanda. Berarti ide baru-baru kita ini? berdua. Iya. Iya, baru Berarti- ide kita berdua. Oh wow. Terus untuk apa selama itu megang ini? Buat permainan dan buat istilahnya apa ya? Pemanggilan spirit-spirit atau pemanggilan makhluk gaib. Seperti itu. Seperti semalam kita main manggil makhluk gaib sama dia ini. Serem geng, sekarang Iya. orang mainnya mainan beginian. Makanya sebetulnya ini edukasinya adalah Pasti. jangan macam-macam dengan sosok Jaya Langkung ataupun main Jaya Langkung. Soalnya ada hal yang kita bisa gimana ya, membahayakan kita juga ya Mas ya. Bahaya Nah, banget. itu yang aku mau bahas di Lucky Story. Jadi, untuk teman-teman semua, kan tadi Mas Atmo menyampaikan hal ini untuk pesan moral untuk semua. Tapi apakah boleh dilakukan untuk banyak orang? Oke, kalau zaman dulu ya Mas Luki, kita main Jaya Langkung itu anak kecil yang main memang kalau zaman dulu. Karena zaman dulu kan jarang gadget seperti yang kita pegang sekarang, jarang permainan. Memang anak kecil yang main, tapi harus dengan pengawasan orang yang dewasa atau orang yang mengerti tentang permainan ini. Yang paham banget Yang lah. paham banget. Iya. Karena mengundang makhluk-makhluk seperti ini, kalau di zaman dulu pada waktu bulan purnama sebulan sekali anak-anak pada kumpul, ya kan? Anak-anak pada kumpul, kita main apa? Wah, kita mainan Jaya Langkung. Zaman dulu pertanyaan yang ditanyakan bahkan cenderung kurang ajar, ngegosip sekampung. Jawaban ulangan. Itu serius? Serius. Serius? Serius beneran. Permainan zaman dulu Jaya Langkung ini dimainkan anak-anak Iya. Untuk Iya. dengan menanyakan- bercandaan. Iya. Mm-mm. Tapi anak-anak zaman dulu sama anak-anak zaman sekarang Beda. Sekarang udah mainnya gini, gengs. Tuh. Iya. Beda. Kalau anak zaman dulu kan sering istilahnya sering tirakat lah, sering Bener. lelaki. Tapi gini, yang boleh aku garis bawahi, memainkan Jaya Langkung bukan hanya untuk sembarangan. Betul. Untuk semua orang boleh. Tapi Sulit. asal untuk orang-orang yang benar-benar profesional dan jika pun tidak bisa didampingi orang-orang yang mengerti. Betul banget. Betul banget. Itu betul banget. Jadi nanti ada sisi fatalnya, sisi yang bahayanya itu. Kayak contohnya bisa hilang ya Mas ya. Iya. Contohnya bisa Allah hilang. Akbar. Bisa hilang. Serius? Serius. Jaya Langkungnya orangnya? Orangnya. Bisa hilang. Mungkin Mas Atmo bisa kasih Ya. tahu. Cerita ya, zaman dulu saya waktu masih SD di Madiun. Teman saya kita mainan Jaya Langkung bareng ini. Kita main Jaya Langkung bareng. Kemudian Jaya Langkung kan biasa minta diantar pulang. Diantar pulangnya ke daerah Kan pemakaman. iya ada liriknya gitu kan. Jaya Langkung, Jaya Langkung. Jalangse ya? Hei, itu Allahu Akbar. Nggak ada apa-apa. Ini sore-sore gue di pinggir laut, gengs. Kena jump scare juga. Datang. Gue udah dibuat tawan tadi malam. Gue dimalu-maluin lagi nih acara gue sendiri nih. Aduh. Boleh lanjut. Lanjut. Itu Mohon diem dulu Siap, sebentar. siap. Ya, ini saya sawan. Tolong itu pohon diam. Oh, Tolong udah diam nih. Nular nih, ilmunya Mas Mardian nular. Mantep nih Mas Nanda. Boleh lanjut. Jadi mantranya itu tadi Jaya Langkung di sini ada pesta, datang tak dijemput, Pulang tadi tak diantar. Nah ini ceritanya ya yang tadi. Jadi kita pas waktu main Jaya Langkung di kuburan, nganternya ke kuburan pulang. Nah ngamuk tuh Jaya Langkungnya, mulai ngamuk, gerakannya mulai liar kan. Teman-teman saya ketakutan semua. Kita lempar lah semuanya. Kita lempar 1, 2, 3 lempar, blah. Lari kita keluar dari pemakaman. Setelah kita keluar dari pemakaman, kita hitung teman-teman kita kurang 1.
Gitu ceritanya. Jadi pas kejadian main Jailangkung itu bener-bener ngerasain ngamuk, kita lempar. Iya. Itu pas kabur memang nggak peduli dengan satu sama lain. Iya, karena kita anak kecil, takut banget. Sadar-sadar hilang satu. Iya, yang satu. Tahu nggak Mas Luki? Nah, akhirnya di mana itu di orang? mana? Masih di dalam pemakaman, jongkok di depan sebuah punden. Ada pohon Punden? bambu. Iya, punden itu kayak Punden tempat tuh- keramat gitu. Oh. Itu seperti itu. Nah, sebelum kayak kalau masalah Jalangkung merinding banget ya Mas Iya. sore. Oke. Jadi ngeblank saya nih. Jadi sosok ini punya nama, Iya, Sastro. Sastro. Sosok ini yang udah lama dipegang sama Mas Atmo, apakah dia mempunyai sifat sendiri? Pastinya kalau dia punya sifat sendiri, tapi dia juga bisa diisi makhluk-makhluk lain. Seperti itu. Oke, berarti pengalamannya udah sejak lama banget ya? Lama banget. Bisa dari belasan tahun, Puluhan tahun. Puluhan tahun. puluhan tahun. Sejak Main saya ini. kecil. Puluhan tahun pasti udah akrab, kenal Iya. ya. Saya pengen nanya sama Mas Nanda. Pertama kali main dengan Mas Atmo, dengan Sastro gimana perasaan? Gokil. Jadi ada salah satu temen juga namanya Ale. Di situ dia sampai sawan. Bener-bener salah. Sampai sawan. Kayak Jadi- saya ngeblank gitu nggak? Ngeblank. Dan dia betul-betul ketakutan banget pada saat itu. Oh, pantesan malam tuh saya baru pertama kali ngerasain ketakutan. Seperti itu kira-kira. Nah ini contohnya kayak gini. Ini sawan nih. Nih, ini Sawan guys. Saya sudah mengenal Mas Atmo sebelum Mas Nanda mengenal Mas Atmo. Kayak gini jadinya. Gini jadinya. Impact-nya bertahun-tahun, gengs. Jadi, oke. Sebelum kita gimana ya, pesan moral aja langsung ya. Oke, untuk sahabat Media Day Lovers dan teman-teman Lucky Story, jangan sembarang memainkan hal seperti ini. Ya, Betul. Karena jika tidak diketahui hal itu akan fatal untuk diri kita pribadi betul. dan mungkin bisa mengajak untuk teman-teman kita yang lain. Betul. Dan mungkin dari Mas Atmo, Hmm. pesan moral tentang Jailangkung ini, bagaimana untuk menyikapinya? Pesan saya buat Jailangkung, Anda nggak perlu nggak perlu terlalu khawatir tentang Jailangkung ini seperti yang digambarkan film-film. Jangan seperti itu. Tetap cintai budaya kita. Tapi Tapi jika Anda benar-benar cinta budaya, pelajarilah apa ini Jailangkung. Anda belajar baru Anda main, jangan main sembarangan. betul sekali. Jadi hati-hati untuk main Jalangkung, jangan dibuat ajang komedi ataupun apa. Wah, bener banget. Apalagi ajang lelucon di zaman sekarang. Oke. Karena Gitu. memang udah ini banget sih. Oke, terima kasih banyak untuk sahabat semua yang udah menyaksikan ini. Jangan lupa like, comment, share. Selalu beli Saya mau selalu tipu, Mas. Ini apa ada pengaruh nggak sih? Ada. Mas Atmo apa ada pengaruh nih? Pokoknya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Apa nama? Kalau masa kecilnya pernah makan ini nggak? Cilung, telur gulung. Apaan tuh? Masa kecil. Oh nggak tahu saya. Nggak ada. Udah, wah itu zaman Iya. udah dia nggak hidup tahun telurnya nggak ada zaman dia. Pokoknya jangan lupa teman-teman semua nggak pernah dia, gengs. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan jangan lupa follow untuk akun medianya Mas Atmo Wijoyo. Atmo Wijoyo dan 99. Den Ananda. Abang Den Ananda. See you, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh.